Beberapa minggu terakhir, timeline media sosial tiba-tiba dipenuhi keluhan dari lender alias pemberi pinjaman Dana Syariah Indonesia yang kesal karena uang mereka nggak bisa ditarik. Para korban ini lantas membuat paguyuban untuk berkeluh kesah soal kerugian yang dialami. Ada yang merugi sampai nyaris 1 miliar rupiah. Bahkan ada yang bilang uang yang dimasukkan ke Dana Syariah Indonesia adalah hasil pensiun dan tabungan kerja selama 30 tahun. Kasus ini bikin nama Dana Syariah Indonesia atau DSI tiba-tiba berubah dari platform peer-to-peer atau P2P lending syariah yang banyak dipuji jadi terjebak dalam sorotan tajam. Di video ini, kita akan ulas lebih dalam soal kasus gagal bayar Dana Syariah Indonesia dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari sana. Jangan lupa like video ini, komen pendapatmu, share ke temenmu, dan subscribe channel Baiklah biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya soal hal-hal yang kelihatannya biasa tapi ternyata krusial. Sebelum masuk lebih jauh ke kasusnya, mungkin sebagian dari kalian masih asing sama nama Dana Syariah Indonesia. Perusahaan apa sih ini? Merujuk dari situs resminya, Dana Syariah Indonesia atau DSI adalah platform keuangan digital yang berdiri sejak 2017. Misi utamanya adalah mewujudkan tujuan finansial dengan menjadikan keuangan syariah inklusif bagi semua. Singkatnya, Dana Syariah adalah platform peer-to-peer atau P2P lending berbasis syariah. P2P lending ini adalah sistem yang mempertemukan antara pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower. Nah, karena berbasis syariah, maka ada prinsip tambahan yang berlaku, yaitu tanpa riba, tanpa spekulasi, dan berbagi hasil berdasarkan akad syariah. P2P lending di Indonesia lagi tumbuh pesat usai pandemi COVID-19. Riset dari YouGov menunjukkan pangsa P2P lending di Indonesia tumbuh besar sebesar 28% pada 2023. Dari kenaikan itu, P2P lending syariah memberikan kontribusi sebesar 33%. Platform Dana Syariah Indonesia sendiri sering mendapat rekomendasi dari artis, sehingga namanya cukup populer. Salah satu artis yang pernah menjadi brand ambassador DSI adalah pasangan Dude Herlino dan Alyssa Subandono. Di situs mereka, DSI menampilkan parameter performa tinggi. Misalnya, angka tingkat keberhasilan bayar dalam 90 hari atau TKB 90 yang mencapai 99,82%. TKB 90 adalah sebuah sinyal yang biasa dipakai untuk menunjukkan kualitas portofolio pinjaman di platform-platform P2P. Berbagai faktor ini membuat Dana Syariah Indonesia terlihat sangat kredibel dan aman sebagai platform untuk berinvestasi. Di sisi lain, masalah gagal bayar bukanlah hal baru dalam dunia P2P lending di Indonesia. Sebelum Dana Syariah, ada iGrow yang mengalami gagal bayar sejak Juni 2023. Waktu itu, ada 40 orang lender yang menuntut startup milik Link Aja tersebut karena mereka merugi sampai 503 miliar rupiah. Ada juga Tanifan yang mengalami kredit macet sampai 63,93% dan menghadapi gugatan senilai 471,2 juta pada awal 2024. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama, soal gagal bayar yang terjadi di Dana Syariah Indonesia. Sejak pertengahan 2025, banyak lender melaporkan penarikan dana tertunda, yang semula bisa ditarik dalam hitungan hari, berubah menjadi minggu atau bahkan bulan. Keluhan makin riuh pada Oktober 2025, ketika akun-akun media sosial dan forum keuangan dipenuhi kisah lender yang saldo dan hasil investasinya nyangkut, alias nggak bisa diambil. Salah seorang korban, sebut aja namanya Rio, bilang kesulitan menarik dana sejak Mei 2025. Saat itu, DSI butuh waktu sampai 10 hari kerja untuk pencairan dana. Padahal, biasanya hanya 1 hari kerja, duitnya udah cair. Lalu, pada Juni 2025, Rio mencoba menarik dana lagi, tapi dananya malah nggak cair-cair. Lalu, pada pertengahan Oktober,
Rio mendapat email dari manajemen DSI yang bilang tertundanya pencairan dana disebabkan situasi ekonomi yang membuat borrower alias penerima pinjaman sulit membayar tepat waktu. Nah, kasus Rio cuma satu dari sekian banyak korban macetnya dana DSI. Para korban telah membentuk paguyuban untuk mempermudah komunikasi dengan perusahaan maupun OJK. Di komunitas tersebut, banyak lender berkeluh kesah soal uang mereka yang nyangkut. Ada yang bercerita kalau mereka rugi sampai nyaris 1 miliar rupiah. Korban bilang, dia nggak gila aja udah beruntung. Seorang korban lain bilang dia memasukkan uang pensiun dan hasil tabungan kerja selama 30 tahun sebesar 800 jutaan. Ini jelas bukan angka yang kecil. Laporan dari komunitas @DSI Lender menyebut lebih dari 1.200 lender telah menyampaikan pengaduan dengan total dana mencapai 370 miliar rupiah. Sementara sumber lain seperti Overheard Keuangan menyebut outstanding dana DSI bahkan bisa menembus 500 miliar. Kasus ini udah sampai di meja DPR. Salah seorang anggota Komisi 11 DPR, Tommy Kurniawan, mendesak OJK agar menyelamatkan dana milik pemberi pinjaman dana syariah Indonesia. Menurut Tommy, label syariah semestinya nggak hanya untuk menarik investasi, tapi juga harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban kepada investor. Artinya, label syariah ternyata bukan jaminan bebas resiko. Prinsip syariah hanya mengatur mekanisme transaksi dan nggak bisa menghapus kemungkinan gagal bayar. Saat borrower macet bayar atau arus kas platform macet, lender tetap menanggung resiko. Pihak DSI akhirnya mengakui ada keterlambatan pengembalian dana. Direktur Utama DSI, Taufik Al-Jufari, menjelaskan kalau sebagian borrower mengalami masalah likuiditas sehingga pembayarannya tertunda. Manajemen disebut sedang melakukan penagihan intensif serta sejumlah langkah mitigasi untuk mengembalikan dana lender. Namun, klaim itu nggak langsung meredakan kegelisahan, karena banyak lender menuntut kepastian waktu pembayaran dan transparansi jumlah dana yang tertahan. OJK kini sedang mengawasi ketat kondisi DSI. OJK juga akan menelusuri lebih lanjut potensi pelanggaran, termasuk apakah ada unsur tindak pidana. Apabila ditemukan pelanggaran atau indikasi tindak pidana, OJK akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk melakukan penilaian kembali atas pihak utama atau PKPU dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Oke, kasus dana syariah Indonesia adalah pengingat keras. Kalau investasi yang dikemas dengan label syariah dan memakai artis sebagai brand ambassador, nggak 100% aman. Investasi apapun tetap punya resiko. Apalagi P2P lending yang sebelum kasus dana syariah terjadi udah memakan banyak korban. Prinsip kehati-hatian harus tetap berlaku. Baca dengan rinci semua ketentuan platform. Cek legalitas terutama izin OJK dan track record perusahaan. Selalu ingat juga untuk tidak menaruh aset kalian di satu keranjang yang sama, biar tetap ada backup kalau ada kejadian kayak gini. Tentu kita berharap kasus ini bisa segera selesai, dan para lender mendapat kembali dana mereka yang nyangkut di dana syariah. Menurutmu, apa yang salah dari dana syariah Indonesia sampai bisa nunggak pembayaran segini banyak? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu ngerti sesuatu yang sebelumnya kelihatan rumit, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke temenmu. Dan tentu aja, subscribe ke channel Baiklah biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan penting lainnya.